Hai and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin terkece Semusantara. Oke guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar kalian selaku fans sinetron Love Story tetap kukuh dan terjaga kekompakannya untuk mendukung kelangsungan sinetron Love Story The Series episodenya yang lebih panjang lagi. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Ewer, 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 ewer. Wik, 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 wik. Wik, 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 wik. Oh. Wik. Oke guys, masuk ke adegan awal sinetron di mana kita bisa melihat ada si menjijikan Vanessa yang berada dengan si Rama. Tujuan mereka ada di toko tersebut adalah untuk mencari souvenir bakal pernikahannya nanti. Di sini si Vanessa memilah dan memilih akhirnya menemukan salah satu souvenir yang dia sukai yang dikiranya akan dibagikan kepada semua pendatang di acara pesta pernikahannya dengan Rama. Namun ketika dilihat harganya oleh Rama pun terkejut karena itu memang merupakan souvenir yang sangat mahal sekali. Rama dari dulu dan sedari awal tidak ingin melaksanakan acara pernikahannya dengan bermewah-mewah karena ternyata si Vanessa hanya mengandalkan harta kekayaannya Argadana untuk ini semua. Mengingat saat ini Argadana juga sedang diincar habis-habisan perusahaannya oleh si Mr. X yang saat ini tengah mendekati si Emily. Mendengar statement dari Rama dan kurang setujunya Rama dengan souvenir yang harganya cukup mahal tersebut pun, si Vanessa langsung marah kembali guys. Di sini si Vanessa meminta si Rama untuk memberikan sedikit pengertian kepada dirinya, bahwasanya dirinya memang ingin mencetak sejarah dalam pernikahan yang hanya sekali seumur hidup katanya. Vanessa pun terpancing emosinya oleh karena omongan si Rama itu guys. Tapi si Rama sekali lagi yang memang sosok lelaki yang bijaksana dan juga tidak mau merepotkan orang lain. Dia malah menjawab kepada si Vanessa, jikalau kamu tidak mau berubah maka kita lebih baik batalkan saja pernikahannya. Ya, di sini sekali lagi si Vanessa merasa terancam hingga pada akhirnya si Vanessa terpaksa harus mengalah karena Vanessa menyimpan harapan yang sangat besar sekali kepada si Rama. Itu juga yang menjadi persekongkolan dirinya dengan si Tangkurak Dinda guys. Si Vanessa ngebet ingin nikah dengan si Rama ini karena dia mengira akan mengambil alih perusahaannya Argadana yang segimana sudah ditawarkan oleh Argadana kepada dirinya. Rama juga sebetulnya sudah pernah dibicarai oleh si Argadana bahwasanya jika mereka berdua sudah menikah maka si Rama akan menjadi orang kedua di perusahaan Arga Group. Baik guys, kira-kira si Rama akan menerima tidak ya tawaran dari Argadana tersebut, mengingat sekarang si Argadana juga sudah mulai diambang kebangkrutan karena dari kiri kanan perusahaan Arga Group sudah ada yang mengincar dan hendak menjatuhkannya. Terlebih rencana si Vanessa dengan si Dinda yang memang si Dinda saat ini juga sedang mengincar perusahaan Argadana lewat Rama. Tiada jalan lain selain menikahkan si Rama dengan Vanessa, yang sebetulnya si Dinda pun sudah mengetahui bahwa Vanessa itu merupakan sosok perempuan licik dan berkepala dua. Tapi si Dinda tidak mementingkan hal dan perihal tersebut guys. Yang penting si Dinda adalah sekarang perekonomian keluarganya akan bangkit kembali. Dan jika pun ketika si Wilantara mengingatkan si Dinda untuk tidak serakah dan tidak terlalu maruk dalam hal harta, namun si Dinda sekali lagi menjawab bahwasanya tidak ada orang yang hidup jika tanpa harta. Oke, kesekian dan adegan lain lagi guys, dimana ada si Anita nih yang sedang diancam habis-habisan oleh si sang produser sinetron yang sedang dibintangi oleh Maudy. Nah, di sini si produser ternyata sudah mengetahui siapa Maudy sebetulnya dan apa background di balik Maudy. Perihal Ken dan juga kehamilannya sekarang si produser sudah mengetahui semuanya. Mungkin saja saat ini si Anita sedang merasa ketakutan karena dia akan dipenjarakan oleh si produser.
Dan lebih dari itu, si Anita juga harus membayar denda penalti sebanyak 5 miliar kepada perusahaan yang memang merasa dirugikan oleh kebohongan si Anita selama ini. Si Anita pun memohon di sini guys, tapi Maudy terlihat berpikir namun dia juga tidak bisa mengambil kesimpulan untuk yang kedua kalinya tanpa persetujuan si Ken. Kembali lagi si sang produser ini sangat marah sekali guys. Kali ini sang produser juga meminta Maudy untuk berpikir dan mencari solusi lain soal keburukan dan juga soal kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh dirinya dengan Anita. Padahal ini semua merupakan rencana Anita yang memang sudah tersusun rapi. Namun ya sekali lagi, rencana dan kebohongan akan terbongkar kapanpun jikalau Tuhan sudah menghendakinya. Dan saat inilah saatnya untuk si Maudy berpikir lebih keras lagi guys. Si Anita meminta dan membujuk si Maudy agar supaya si Maudy menerima semua kesepakatan dan kerjasama dengan sang produser tersebut. Karena jikalau Maudy sampai tidak bungkam soal pernikahannya dengan Ken, sang produser tersebut akan tetap memenjarakan si Anita karena dia memikirkan resiko bahwa rating sinetronnya akan turun. Denda pun masih akan berlaku guys untuk si Anita ini. Nah, di sini si Maudy merasa kebingungan dan lebih parahnya lagi, si Anita memanggil Maudy dengan sebutan anak yang durhaka guys kepada ibunya. Wah, tega sekali ya. Ibu seperti si Anita ini menyumpahkan anaknya sendiri merupakan anak durhaka, padahal selama ini si Maudy selalu nurut dan juga mengikuti semua keinginannya dengan cara mengabaikan suaminya dan perasaan dirinya sendiri. Oke, kesekian lain lagi guys, dimana ada si Argadana nih yang berhasil menangkap kawan-kawanan yang meneror si Maudy. Di sini si Agil dan juga kawan-kawanannya ini memang sengaja meneror Maudy karena suruhan dan desakan dari si Anita. Ya sekali lagi, si Agil jikalau ada duitnya apapun akan dia lakukan demi uang. Akhirnya Argadana berhasil melacak mereka dengan cara melihat rekaman bukti dari CCTV yang ada di tempat kejadian tersebut. Hingga pada akhirnya pada awalnya si Agil ini tidak mengaku guys bahwasanya mereka lah yang sudah meneror si Maudy. Namun Argadana memerintahkan orang-orangnya untuk menyiksa si Agil sampai mereka ngaku. Pada akhirnya si Agil pun mengaku guys kepada si Argadana bahwasanya mereka lah yang sudah meneror si Maudy. Nah, hingga pada akhirnya di sini si Agil pun buka suara bahwasanya mereka disuruh oleh si Anita. Argadana akan mengambil keputusan dan juga perhitungan kepada si Anita. Karena Argadana memang sudah sangat muak sekali kepada si Anita yang selama ini selalu mengobrak-abrik keluarganya. Bahkan si Maudy sendiri, anaknya yang saat ini tinggal bersama dirinya, akan diteror dan dicelakai juga oleh si Anita. Entah apa iblis yang sudah merasuki otaknya si Anita ini guys, sehingga si Anita selalu bersikap radikal dari hari ke hari. Bahkan untuk keluarga dan anaknya sendiri pun si Anita rela berjuang demi memenuhi kebutuhan nafsu bejat dan juga sikap hedonisnya selama ini guys. Oke guys, baiklah, kali ini semoga saja antara si Anita, si Vanessa dan juga si Dinda ini akan segera menemui titik jerahnya ya guys. Terutama si Vanessa nih yang saat ini mungkin saja kejahatannya sudah tercium oleh Argadana dan juga Wilantara. Wilantara mungkin saja akan menghentikan semua rencana pernikahan si Rama dengan si Vanessa karena memang selama ini Wilantara sudah mengetahui kebusukan dan watak jahat si Vanessa. Oke, sampai di sini dulu berita dan informasinya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.